Oke, orang yang terakhir deh.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari PAUD GKP Maulana Sulaiman yang turut berduka cita atas kepergian panggil Nambur wajah Nambur Loria Urusinaga atau Opumika Bolu. Kita patut semua turut mengantarkan Nambur ini atau Opumika Bolu ini ke tempat peristirahatan yang sudah disiapkan Tuhan Yesus di surga. Sebagai ucapan duka cita kami dari PAUD GKP Maulana Sulaiman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari 332 ayat 1 dan 2. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam, yang namanya menemah kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghiburnya sedih. Selanjutnya kami persilakan Pak Pendeta menyampaikan sedikit renungan untuk dalam acara penghibur kita. Ini persilakan. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, mohon kekuatan Roh Kudus dalam merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi keluarga almarhum Ibu Gloria Urusinaga Opumika Bolu, mama terkasih dari Ibu Veronica Sihaan. Mari kita berdoa, mohon berkat penghiburan dari Tuhan. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, di tengah kedukaan dan tangisan yang kami alami secara manusia. Kami akan tetap memberikan hati dan telinga kami dalam berita penghiburan akan firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, kami anak-anak-Mu siap mendengar, dan kiranya berita firman-Mu memberi kekuatan dan penghiburan secara khusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang hidup, kami berdoa dan memohon berkat penghiburan lewat firman-Mu. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan
dari Lukas pasal 16 ayat 19 dan sampai ayat yang ke ke-23 saja. Lukas 16 ayat 19 dengan judul perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh di meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Sidang pergabungan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan singkat yang kiranya bisa menghibur keluarga hari ini saya beri judul Masih Ada Kehidupan Setelah Dunia Ini. Apa yang kita baca pada malam hari ini dan yang saya bacakan ini merupakan perkataan Tuhan kita, merupakan perkataan Allah kita, merupakan perkataan juru selamat kita, yang mana dia mengatakan bahwa kisah Lazarus miskin dan orang kaya ini memberikan kita satu pesan yang sangat penting, yaitu sebuah fakta bahwa setelah hidup di dunia ini masih ada kehidupan yang lain. Ini bukanlah isapan jempol belaka. Ini bukanlah sekedar karangan dari penulis Lukas, tapi ini sebuah realita atau fakta historis yang mana Lukas mencatat dari banyak kesaksian para murid yang melakukan merekam perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus. Dan salah satu perkataan Yesus yang tentunya menghibur kita semua sebagai orang percaya adalah ternyata setelah kita mati di dunia ini masih ada kehidupan yang lain. Tentu inilah yang membuat kita terhibur, sekalipun kita menangis sebagai manusia ketika seorang suami kehilangan istri terkasih, ketika seorang anak terhilang mama terkasih di dunia ini. Tapi dengan adanya berita yang Yesus sampaikan ini, itu berarti kematian adalah awal dari perjumpaan yang baru di surga. Sekalipun menangis dalam iman, sekalipun bersedih dalam iman, sekalipun mengalami kesepian, tapi tetap kesetiaan dalam Tuhan supaya tetap berpengharapan. Karena dalam iman kita percaya mama terkasih, istri terkasih, ibu almarhum Gloria memang di dunia ini sudah selesai, tapi beliau sudah ada di dunia yang baru, tempat bersama dengan Yesus. Seperti kata Daud, tatkala anaknya meninggal, kemudian Daud berkata, nanti aku yang akan pergi menemuinya. Ini merupakan sebuah gambaran jemaat Tuhan bahwa setelah dunia ini masih ada dunia yang lain.
dunia yang baru yang Tuhan sediakan. Namun kuncinya adalah dunia yang baru nanti bergantung dari bagaimana kita menjalani dunia masa kini. Kita percaya dalam iman, Mama terkasih meninggal dalam Yesus sesuai kata kitab suci bahwa dia sudah tenang bersama dengan Yesus. Makanya kenapa kita mengenal istilah rest in peace. Rest in peace artinya beristirahat dengan tenang. Kenapa tenang? Karena istirahatnya bertemu dengan Tuhan Yesus, makanya tenang. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini membawa kekuatan bagi keluarga besar, dan kita semua juga disadarkan kembali tentang fakta adanya kehidupan setelah kematian, dan itu membuat kita untuk selalu mawas diri atas setiap kehidupan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua melalui Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga dan bagi kita semua yang hadir. Amin. Mari kita berdoa untuk mendoakan beberapa hal yang perlu didoakan bersamaan juga dengan acara-acara yang masih berlangsung. Kiranya sekalipun kita bersedih, tetaplah mengawali segala sesuatu dengan doa, karena itu merupakan bentuk kita bergantung pada kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami penghiburan, bahwa setelah kematian ada kehidupan dunia yang baru. Di dalam iman kami akan beristirahat dengan tenang bersama dengan Yesus. Hari ini Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan kepada suami terkasih, kepada anak terkasih, bahkan juga kepada keluarga besar yang merasa kehilangan atas dipanggilnya istri Mama terkasih ke panggilan kepada surga. Dan biarlah Roh Kudus terus menolong segala sesuatu yang dikerjakan selanjutnya. Kami juga berdoa untuk segenap acara-acara yang akan dilangsungkan oleh pihak keluarga, baik itu acara adat ataupun acara pemakaman. Segala perencanaan yang ada Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar semuanya dilancarkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih-lebih ketika nanti kami akan berencana memakamkan istri kami, orang tua kami terkasih ini di tempat pemakaman, kami memohon belas kasih Tuhan memberikan cuaca yang cerah supaya rangkaian acara pemakaman nanti pun juga berjalan dengan lancar, tak terhambat oleh adanya cuaca yang buruk. Tuhan, tolonglah kami ini bisa berharap kepadamu. Bahkan kami juga berdoa untuk keluarga yang mungkin akan banyak mengeluarkan energi dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara-acara penghiburan dan sebagainya. Tuhan tetap memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan kesehatan, jauhkan pikiran dari sakit penyakit, supaya rangkaian acara juga berjalan dengan lancar dan tak terhalang oleh karena sakit penyakit ini. Ya Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu Bapa yang hanya bisa berharap dan bersandar kepadamu. Terima kasih untuk berita firman-Mu. Biarlah keluarga besar boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari firman Tuhan. Inilah doa kami, inilah harapan dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus namanya kami berdoa. Amin. Mengakhiri, kita akan memuji Tuhan dari pujian yang tadi, Kidung Jemaat 332 bait yang kedua.
Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, diharapnya musuh terjang. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang terkadang abadi, melihat hidupkan dengan suka dan menghibur yang sedih. Kami atas nama pendeta, majelis, dan jemaat GKP Sleman mengucapkan turut berduka cita Bapak atas meninggalnya Ibu. Kepada kata firman Tuhan, kiranya firman tadi menguatkan Bapak sebagai seorang suami yang mencintai istrinya dengan sungguh-sungguh, dan tentunya juga buat anak-anak juga dibukakan, dihiburkan. Mama, istri sudah tenang bersama dengan Yesus di surga. Kiranya apa yang telah kami kerjakan untuk menghibur keluarga berkenan dari keluarga dan dikuatkan, dan tetap menjaga kesehatan, mengingat padatnya acara supaya jangan sampai sakit dan tetap terjaga dengan baik. Tuhan Yesus menolong dan memberkati keluarga. Amin. Amin. Terima kasih buat pendeta dan majelis yang datang dari Oikumene Sulaiman yang telah memberikan firman penghiburan buat saudara kami di sini. Kiranya firman yang Bapak berikan jadi kekuatan untuk acara-acara kami besok bisa berjalan dengan lancar. Sebelum Bapak dan jemaat pulang, kami sediakan untuk sarapan masih ada di sana. Kiranya Bapak mau mencicipi makanan yang akan kami sediakan. Terima kasih.
Jadi ini tanah bernama tuh juga kesana asal daru itu bakta ulang-ulang Raja Siwapin tunang Raja Sinaga tunang Rorobot si Tangga jadi semua ini raja nami anong namang arari kami siyahan ugorohani mahamu ula-ula nami Raja Sinaga tunang nami Raja Sihoping tunang Rorobot nami Raja Sitangga tubagas mahamu raja nami asa mulai pakatayota